Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta karunia-Nya untuk kita semua pada hari ini. Baiklah, tema kita pada hari ini yaitu mengenai tentang korupsi atau dalam Islam seperti riswah, sarakah, dan al-qasi. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 188, walattaqulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasibil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Sedangkan pada hadis riwayat Muslim, barang siapa di antaramu kami meminta mengerjakan sesuatu untuk kami, kemudian ia menyembunyikan satu alat jahit atau jarum atau lebih dari itu, maka perbuatan itu ulul atau korupsi, harus dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Korupsi dalam Islam bisa disebut sebagai istilah korupsi dalam Islam yaitu seperti riswah, sarakah, dan al-qasi. Praktek korupsi modern memang tidak terlepas dari praktek suap untuk menjadikan kebijakan berubah atau keputusan hukum menjadi ringan. Praktik mencuri atau sarakah jelas ditunjukkan dalam korupsi, karena ia mencuri uang negara atau memotong anggaran untuk pembangunan masuk ke dalam kantong sendiri. Sedangkan istilah pengkhianatan jelas terlihat dari sumpah jabatan yang dilanggar ketika terjadi korupsi. Tiga bentuk istilah yang merajuk kepada korupsi menjadikan perbuatan korupsi sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala dan terlaknat. Hukum korupsi dalam Islam jelas terlarang dan haram sesuai dengan dasar istilah dan pengertian korupsi. Hukum korupsi dalam Islam jelas haram dengan ancaman yang berat. Akan tetapi, hukum negara dalam prakteknya tidak dijalankan dengan benar. Ya, seperti contoh-contoh pada berita-berita yang sering kita dengar ya. Sebuah celah yang menjadikan orang tidak takut, karena uang hasil korupsi bisa digunakan untuk membeli jaksa, hakim, pengacara berkelas, dan membeli fasilitas mewah di rumah tahanan. Kemudian memerlukan usaha keras untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Salah satu caranya yakni dengan mengadakan hukuman mati bagi mereka pelaku korupsi. Pertimbangannya, karena korupsi bisa menjadikan orang, bahkan sebuah negara mati. Kiasnya sama dengan orang membunuh orang lain. Bagi pembunuh, hukumnya adalah dibunuh juga sebagian hukum Islam. Nahdlatul Ulama mengajukan sebuah landasan hukum untuk membuat koruptor kapok dan menimbulkan efek jera dengan menghukum mati pelaku koruptor. Baiklah, sekian ceramah atau khutbah yang dapat saya jelaskan. Semoga dari ceramah yang singkat ini dapat ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.